Tahu nggak sih, setiap gerombolan yang mengatasnamakan agama itu pasti mereka punya sumber dana untuk menggerakkan aktivitasnya. Biasanya nih, sumber dananya didapat dari bisnis gelap atau kriminal yang terorganisir. Misalnya ya, ISIS gitu, itu mereka mendapatkan sumber dana untuk bergerak di Suriah dari bisnis minyak di pasar gelap. Mereka ngambil minyak dari ladang-ladang minyak yang mereka kuasai, kemudian dijual di pasar gelap, di perbatasan Suriah dan Turki. Kerabat Erdogan misalnya pernah dinyatakan terlibat atau diduga terlibat untuk melancarkan bisnis minyak dari gerombolan ISIS. Beda lagi dengan Taliban. Taliban itu membiayai kegiatannya dari penjualan opium di pasar internasional. Jadi wilayah-wilayah para penghasil opium di Afghanistan itu dikuasai Taliban dan dari situlah mereka membiayai kegiatan kelompoknya dan sampai sekarang mereka bisa menguasai Afghanistan. Artinya apa? Artinya keberadaan mereka didukung oleh sebuah gerakan bisnis atau aktivitas bisnis yang juga menjadi problem bagi ekonomi dunia dan bagi kesehatan dunia. Jelas-jelas saja yang dijual adalah opium yang mengakibatkan berapa banyak orang di dunia menjadi pecandu dan akhirnya gelap masa depannya. Hal yang sama juga terjadi di Indonesia. Gerombolan-gerombolan sejenis ini memanfaatkan kegiatan-kegiatan kriminal untuk mendapatkan sumber dana agar mereka bisa bergerak. Dulu-dulu misalnya ketika kelompok-kelompok titisan Al-Qaeda bergerak di Indonesia, mereka mendapatkan pendanaannya salah satunya dari perampokan toko emas misalnya, atau merampok pom bensin. Polisi pernah menangkap dan membongkar jaringan mereka. Para perampok ini menyerahkan hasil rampokannya untuk menjadi biaya pelaku-pelaku teroris yang banyak memakan korban. Ketika kasus-kasus terorisme terus dibongkar oleh polisi, tetapi mereka terus bergerak. Mereka membutuhkan juga sumber-sumber dana kalau mereka mau terus eksis di Indonesia. Nah, belakangan memang sumber dana mereka ini polanya agak berubah. Nggak lagi ngerampok kayak kemarin-kemarin dengan menggunakan senjata tajam, menggunakan senjata api. Polanya lebih soft sekarang. Dilakukan dengan cara apa? Dilakukan pertama nih ya, kelompok-kelompok mereka memanfaatkan sumbangan atau biaya dari para bohir. Bohir di sini biasanya orang-orang yang punya kepentingan politik ketika Indonesia kacau, ketika Indonesia terjadi kerusuhan sosial. Nah, siapakah orang yang punya kepentingan politik dengan kekacauan di Indonesia? Yang pertama pasti adalah para politisi atau para bekas penguasa yang asetnya mau diambil sama negara. Mereka inilah yang diasumsikan atau diduga ikut membantu pendanaan kelompok-kelompok yang berafiliasi pada gerombolan garis keras. Kita tahulah kemana misalnya FPI itu berlabuh, dari mana dananya. Nah, demikian juga bohir-bohir yang punya kepentingan politik. Misalnya politik pilkada. Kan jelas-jelas kemarin misalnya pilkada Jakarta. Pasti ada orang yang membiayai sehingga kemudian gerakan Jakarta sedemikian luar biasa. Dan itu mengancam keamanan dan kenyamanan kita dalam berbangsa dan bernegara. Gerombolan ini dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan politik para bohirnya. Dan yang kedua, sebetulnya mereka juga punya tujuan-tujuan politik sendiri. Itu yang kemudian tanpa disadari gerombolan ini makin membesar. Ada juga pendanaan untuk menggerakkan kelompok ini dari sumber-sumber pendanaan yang didapatin dari publik. Dari kita, dari orang-orang Indonesia yang baik hatinya. Misalnya para pengepul sumbangan yang bekerja mencari dana,
meletakkan kotak-kotak sumbangan di toko, di apotik, di minimarket, atau di restoran. Tanpa kita sadari, misalnya ada uang kembalian, kita taruh ke situ, dan ternyata polisi berhasil membongkar uang kita yang kita niatkan untuk bersedekah, ternyata digunakan oleh mereka untuk membiayai kelompok-kelompok teroris. Lihat saja, ada some organizer yang sudah dibongkar jaringannya oleh kepolisian, dan some organizer ini adalah pengepul kotak amal di warung-warung, dan uangnya semua didistribusikan untuk gerakan terorisme di Indonesia atau yayasan-yayasan lain yang bekerja sama dengan kelompok-kelompok teroris, dan mereka biasanya itu kayak sumbangan anak yatim, sumbangan bangun masjid, padahal enggak, duitnya digunakan oleh mereka untuk kegiatan-kegiatan terorisme. Ini yang sudah dibongkar oleh kepolisian. Tapi ada lagi yang lebih soft, ya, yang kemudian lembaganya sudah jelas-jelas terus-menerus melakukan komunikasi kepada masyarakat untuk menjual penderitaan, menjual umat. Kita tahu dong ada lembaga namanya ACT, aksi cepat transfer lah, kayak gitulah istilahnya. Ini udah jadi rahasia umum kemana afiliasi lembaga seperti ACT ini. Ketika kasus Suriah meledak, dan Suriah itu didatangi oleh gerombolan serigala untuk menghancurkan negara tersebut, Indonesia pada saat itu, lembaga sejenis ACT, aksi cepat transfer ini, mengumpulkan donasi dari seluruh masyarakat Indonesia. Biasalah, jualannya ini untuk rakyat Suriah yang tertindas, rakyat Suriah yang kelaparan, rakyat Suriah yang menderita karena perang. Mereka ngumpulin duit, dan kita semua berlomba membantu saudara kita di Suriah untuk meringankan beban mereka. Dan tahu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bantuan kita malah diarahkan oleh lembaga-lembaga donor ini membiayai para teroris itu, membiayai tentara-tentara yang didatangkan dari seluruh dunia yang kerjaannya adalah membuat sengsara rakyat Suriah. Jadi bukan rakyat Suriah yang dibantu adalah kelompok-kelompok teroris yang berafiliasi dengan Al-Qaeda, yang berafiliasi dengan Jabhat Nusra, atau yang berafiliasi dengan ISIS. Ini kan aneh. Kita membiayai kegiatan tanpa kita sadari, membiayai kelompok-kelompok yang justru merusak kemanusiaan. Sebuah liputan media internasional juga menjelaskan keterlibatan lembaga aksi cepat transfer ini. Misalnya, katanya mereka terlibat dengan aksi kerusuhan di Bangladesh dan di India melalui donasi yang disalurkan lewat Laskar Al-Taibah. Ini ada dokumentasinya, ada bukti nyatanya. Nah, bukan cuma itu. Lembaga kayak aksi cepat transfer ini itu juga seringkali melakukan pembohongan publik untuk mengumpulkan dana, seolah-olah menjual bahwa Islam sedang tertindas, seolah-olah Islam sedang tidak berkembang. Misalnya dalam salah satu narasinya disebutkan mereka mau bangun sebuah masjid di desa Keluhrejo di Magetan, dan katanya di desa itu nggak ada masjid sama sekali, dan mereka mau ngumpulin duit untuk membangun masjid di desa itu. Bayangkan ada desa di sebuah lokasi di Pulau Jawa yang kata lembaga ini nggak punya masjid sama sekali, padahal sebagian besar masyarakat di desa itu adalah Muslim. Dan mereka berkoar-koar, kita butuh masjid ini. Betapa sedihnya warga di sana kalau mau sholat Jumat jalan sangat jauh. Kenyataannya ternyata nggak gitu. Di desa itu sudah ada masjid, sudah ada musola, sudah ada tempat-tempat ibadah yang memang digunakan masyarakat sehari-hari. Dan kita jadi aneh, kok kenapa
Mereka teriak-teriak seolah-olah nggak ada masjid dan seolah-olah mereka jadi malaikat penolong agar dana yang terkumpul banyak. Mestinya nggak harus bersandiwara atau main drama seperti itu untuk mengumpulkan dana masyarakat. Nah, kita nggak jelas kemana dana-dana ini kemudian didistribusi. Tetapi yang pasti dari jaringan yang pernah kita lihat, kelompok lembaga pengepul sedekah ini, itu ketika dalam konteks internasional mereka menyalurkan sumbangan-sumbangan kita itu kepada kelompok-kelompok teroris, kepada kelompok-kelompok yang justru merusak kedamaian di Suriah, kepada kelompok-kelompok yang justru membuat menderita masyarakat di Suriah. Nah, lembaga yang resmi, yang spanduknya kita lihat di mana-mana, ini kemudian mulai menyadari bahwa dengan terus-menerus posisi politik mereka dikuliti oleh masyarakat Indonesia, mereka jadi bingung sendiri dan mereka kemudian lebih soft bergerak untuk menggandeng lembaga-lembaga resmi lain di Indonesia agar mereka dapat stempel. Tapi ini cuma sekedar informasi bagi Anda. Kabarnya aksi cepat transfer ini lagi ribut di internal. Kenapa? Ada laporan polisi karena dana sumbangan kita digelapkan. Jumlahnya nggak tanggung-tanggung loh. Puluhan miliar rupiah. Laporan polisi itu katanya itu nomornya LP _B _0373 _6 Romawi _2021 SPKT Bareskrim Polri tanggal 16 Juni 2021. Jadi baru kemarin. Pelapornya juga kabarnya Pak bekas petinggi aksi cepat transfer juga, namanya Syahrul Aryansyah, yang dilaporin itu Ahyudin dan Ibnu Hajar yang juga petinggi di lembaga cepat transfer. Bayangin, duit dari publik itu dilaporkan karena ada perbuatan curang atau penggelapan atau keterangan palsu dalam akte yang otentik, dan mereka mungkin saja diduga melanggar KUHP nomor 378 atau 266 KUHP. Artinya apa? Itu duit kita loh, duit masyarakat yang ditarik dengan menjual penderitaan, dengan menjual amal. Kalau Anda nyumbang, Anda akan masuk surga, Anda akan beramal, bahkan menjual surga. Ujung-ujungnya ada penggelapan. Ujung-ujungnya disalurkan buat lembaga-lembaga teroris. Bukan cuma itu, lembaga ini banyak bermain untuk bekerja sama dengan BUMN, bekerja sama dengan Majelis Usaha Indonesia. Nah, ini majelis usahanya ini buat stempel agar masyarakat yakin bahwa ini adalah gerakan keumatan, gerakan ekonomi keumatan. Dan kabar yang terdengar, kabar kinyis-kinyis yang terdengar, mereka berani loh untuk memfasilitasi para petinggi Majelis Usaha Indonesia dengan mobil baru. Ada Alphard, ada Fortuner, ada mobil mewah lainnya. Agar apa? Agar kerjasamanya lancar. Agar gerakan aksi cepat transfer ini mendapat stempel halal dari Majelis Usaha Indonesia. Ini yang menarik. Kalau kemudian ini sudah terekspos, kalau kemudian ini nanti masyarakat mengira, oh kan sudah ada stempelnya, kan bekerja sama dengan lembaga resmi yang dibiayai oleh APBN misalnya. Jadi kita makin percaya. Padahal repotnya mereka punya afiliasi politik yang sangat berbeda dengan kesejahteraan publik. Buktinya apa? Buktinya pada kasus-kasus terorisme internasional, lembaga ini banyak terlibat untuk mendistribusi bantuan, melancarkan aksi-aksi teroris. Ya, mereka mungkin nggak kirim senjata, ngirim makanan atau ngirim bantuan lain. Tetapi buat teroris, bukan buat masyarakat. Dan teroris itu di negeri itu kerjanya ia membuat sengsara masyarakat.
betapa sedihnya kita. Orang-orang yang baik hatinya di Indonesia, orang-orang yang nyumbang seperak dua perak dengan harapan dapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa sedihnya kita ketika uang kita malah dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok ini untuk memperbesar penderitaan saudara-saudara kita di tempat lain. Dan bukan tidak mungkin juga membantu kelompok-kelompok sejenis yang bisa menjadi cikal bakal penderitaan bangsa ini ke depan. Kita penting untuk hati-hati. Bukannya saya menganjurkan Anda kehilangan semangat berderma, semangat bersedekah. Bukan. Tetapi jangan sampai sedekah kita justru dimanfaatkan untuk menghancurkan kemanusiaan kita sendiri. Untuk menghancurkan masa depan anak-anak kita sendiri. Hati-hati. Mereka ini gampang bermetamorfosis. Mereka ini gampang pakai kedok seolah-olah kebaikan. Padahal ujung-ujungnya adalah mereka mensupport gerakan-gerakan atau ideologi-ideologi yang bisa menghancurkan masa depan Indonesia. Saya ingin mengatakan begini, bahwa semua kelompok ini pasti butuh dana. Mereka nggak akan bisa bergerak kalau nggak punya dana. Mereka nggak akan bisa bergerak kalau nggak ada support logistik. Masalahnya di Indonesia, support logistiknya kadang-kadang dari kantong Anda. Itu masalahnya. Jadi mulailah hati-hati untuk menyalurkan sumbangan Anda agar Anda tidak dihitung menjadi orang yang turut menghancurkan bangsa ini. Saya Eko Kuntadi hanya mengajak Anda berpikir. Kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.